Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Meja Guru Indonesia, video pembelajaran episode ke-30 dengan mata pelajaran Administrasi Infrastruktur Jaringan. Kali ini kita akan praktek langsung menggunakan ponsel dalam rangka mendukung pembelajaran jarak jauh atau PJJ yang menggunakan aplikasi Android bernama Packet Tracer Mobile. Bagaimana cara mendapatkannya? Langsung saja kamu ke Play Store. Nanti di Play Store ini kamu tinggal mengetikkan yang bernama Packet Tracer Mobile. Nah, seperti ini. Kamu cari dan terlihat bahwa Cisco Packet Tracer Mobile dengan tampilannya seperti ini. Saya pakai di versi 3.0. Oke, nah langsung saja sebelum kita membuka Cisco Packet Tracer Mobile ini, kita harus mematikan seluruh koneksi internet yang ada di ponsel, baik itu WiFi ataupun paket data. Tujuannya apa? Agar Cisco Packet Tracer-nya tidak login ke akun NetAcad atau akun Cisco yang mungkin diantara kalian belum mendaftarkan akun Cisco tersebut. Setelah semuanya sudah dimatikan, kita bisa langsung membukanya. Nah, ini tampilan saat dia dimuat. Kita tunggu sampai muncul menu pada Cisco Packet Tracer-nya. Ada New, ada Open, dan ada Facebook dari NetAcad. Nah, kalau tadi kita sudah mematikan paket data, jika sudah sampai di sini, kamu bisa menyalakan kembali paket datanya. Dan tentu saja WiFi-nya jika memang kamu membutuhkan WiFi. Nah, sekarang seperti ini, dan nantinya beberapa dari topologi ini kita konfigurasi static routing agar semua topologinya saling terhubung satu sama lain. Dan untuk tabelnya, yaitu kita akan menggunakan keterangan tabelnya seperti ini. Terlihat dari tabel tersebut kita membutuhkan 6 buah PC dengan masing-masing 2 pada tiap jaringannya, 3 buah switch bertipe 2950T. Nah, ini selera kalian ya, mau pakai switch biasa atau PT switch ataupun 2950T ini. Dan di atasnya kita menggunakan 3 buah router karena kita mengkonfigurasikan 3 router atau 3 routing. Nah, untuk server ini kita bisa opsional. Kenapa saya menggunakan server di sini? Agar konfigurasi IP address jika kita mau menambahkan komputer bisa dilakukan secara otomatis. Nah, langsung saja kita akan membuat topologinya. Nah, setiap kita memulai Cisco Packet Tracer di blank seperti ini, alangkah baiknya kita memulai dari perangkat paling bawah dulu yang akan kita gunakan. Pertama, kita akan menambahkan 6 buah komputer. Kita klik End Device dan PC di sini. Kita tarik agar lebih rapi. PC 0, PC 1, balik lagi End Device, PC 2, PC 3, PC 4, PC 5. Ya, cara menambahkannya cukup simple. Tinggal sentuh area yang kamu mau seperti tadi, lalu pilih End Device dan pilih PC-nya. Nah, di sini sudah ada 6 buah PC yang akan kita konfigurasikan di 3 segmen jaringan yang berbeda. Selanjutnya kita akan menambahkan switch.
kita klik di area tengah antara PC 0 PC 1, switch, dan saya lebih enak memilih yang switch yang sebelah kanan ini, yaitu 2950T. Switch yang kedua kita tambah di antara PC 2 dan 3, dan switch yang ketiga kita tambah di antara PC 4 dan 5. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan router. Di atas switch 0 persis, kita pilih router yang sebelah kiri atas. Lalu yang kedua, router yang sini. Dan yang ketiga, router yang di atas switch yang ketiga. Nah, oke, kita bisa rapikan dengan tekan dan tahan lalu kita tarik. Nah, setelah perangkatnya selesai, kita akan menambahkan server sebagai opsionalnya. Kita taruhkan server di sini. Ini server nih ya. Nih. Nah, lalu server yang kedua. Sekali lagi saya menambahkan server ini agar nanti konfigurasi IP address-nya kita lakukan otomatis. Kalau dari kalian mau mengkonfigurasikan manual, silahkan. Jadi konfigurasi server ini bisa kamu lewatin. Nah, setelah sudah, kita akan mulai untuk menghubungkan kabel-kabel di antara perangkat-perangkat ini. Pertama, kita akan menghubungkan di kabel dari PC ke switch, ataupun dari server juga ke switch. Kita mulai dari servernya, kita konekkan ke switch. Pilih kabelnya menggunakan kabel strike. Kita hubungkan servernya ke FE0/2. FE0/1 nanti untuk switch ke router. Lakukan sekali lagi dari PC ke switch menggunakan kabel strike FE0 ke FE0/3. Dan PC pertama tentu saja kita hubungkan ke switch lagi, strike trough FE0 ke 0/4. Nah, urutannya jadi seperti itu. Perhatikan nanti dari hijau ini ke oranye ya. Dari oranye nanti ke hijau, kita cepatkan. Nah, biar jadi hijau seperti ini. Lakukan sekali lagi untuk jaringan kedua dan ketiga. Kita pilih server, kita konekkan, lalu kita pilih kabel strike, lalu ke FE0/2. Lalu ke PC 2, kita sambungkan kabel strike FE0 ke 0/3. Dan kita sambungkan juga ke switch yang kedua ini, strike trough FE0 ke FE0/4. Nah, sudah tersambung. Lalu kita lanjut ke jaringan yang ketiga. Servernya kita sambung ke switch 2 ini, kabel strike FE0 ke 0/2. PC 4 kita sambungkan ke switch yang kedua, kabel strike lalu ke FE0/3. Dan PC 5 kita sambungkan ke switch 2 kembali, kabel strike FE0 dan FE0/4. Nah, namun jika kamu ternyata tidak muncul di sini keterangan FA0/2, saya akan tunjukkan pengaturannya untuk kamu. Silahkan kamu sesuaikan pengaturannya sesuai dengan yang saya buat dengan cara kamu klik lalu pilih options. Nah, pastikan show port label ini kamu harus terchecklist agar muncul nama label pada alat-alat Cisco-nya agar dia muncul. Lanjut, kita akan menghubungkan switch ke masing-masing router. Switch 0 kita hubungkan ke router 0, tentu saja masih dengan kabel strike. Nah, FE0/1 ini kita hubungkan ke FE0/0. Bagaimana kalau seandainya kita lakukan kebalik seperti ini? Apakah tetap bisa? Bisa. Jadi terserah kamu mau lakukannya dari switch ke router atau router ke switch.
Ini dilakukan sama, jadi dari FN0 per 0 pada router ke FN0 per 1 pada switch. Di ketiga router dan switch yang kita gunakan kali ini. Ini bisa kita close tadi ya. Kita pilih kabelnya, lalu FN0 per 1 ke FN0 per 0. Perhatikan bahwa routernya masih merah. Kalau misalnya masih merah seperti ini, jangan khawatir, nanti kita akan menyalakannya dengan konfigurasi terminal. Beda dengan yang sudah hijau di bawah, karena mereka sudah dikonfigurasi otomatis. Nah, tinggal kita hubungkan antar router dengan kabel serial. Kita hubungkan dari router 0 ke router 1, kita konekkan, sentuh router 0 lalu connect. Dan pilih router 1, kita hubungkan dengan kabel serial DTE. Serial 2 per 0 ke serial 2 per 0. Nah, dia terhubung tapi masih merah, tidak masalah. Sekarang kita hubungkan router pertama dengan router kedua. Tentu saja masih kabel serial DTE ke serial DTE di 3 per 0 dan 3 per 0 masing-masing. Nah, sekarang kita mempunyai 3 segmen jaringan yang kita siapkan di awal. Nah, sebagai mempercantik agar kita tidak terlalu pusing ketika konfigurasi, kita bisa menambahkan warna untuk 3 segmen jaringan berikut. Dengan cara kita klik sembarang tempat saja, misalnya kita mau mulai warnanya dari dekat router ini, lalu kita pilih draw. Nah, sebelum kita menggambarkan rectangle, line, ellipse, dan lain-lain, kita sentuh options yang ada di sini, yang gambarnya gerigi ini. Fill kita checklist, outline kita hilangkan. Nah, colornya saya akan memilih warna terang dulu, yaitu yellow, agar tidak tertabrak dengan warna merah dan hijau. Lalu setelah kita memilih yellow, lalu kita hide dan kita mulai menggambar. Misalnya saya dari router 0 sini, tarik ke bawah sampai semua jaringan ikut. Lanjut, sekarang kita akan menggambar warnanya untuk wilayah router 1. Klik lagi sembarang tempat, lalu pilih options. Nah, kita pindahkan warnanya. Misalnya saya akan memakai warna orange, lalu hide, lalu kita gambar. Nah, seperti ini. Lanjut, sekarang kita akan beri warna untuk router 2. Sama seperti tadi, kita klik options dan kita pilih indigo aja, lalu hide, dan kita mulai beri warna di sekeliling jaringannya. Oke, sudah. Dan kita mempunyai 3 segmen jaringan yang berbeda dengan warna yang berbeda. Nah, kalau sudah tidak ada yang kita warnain lagi, kita sentuh lagi areanya, lalu pilih exit mode, karena kita sudah tidak menggambar warna lagi. Nah, ini opsional. Jika kamu mau mengatur server, silakan ikuti, karena dengan ini kita bisa memberikan IP address secara otomatis atau DHCP server. Kita sentuh servernya, lalu pilih desktop. Kita konfigurasi IP address pada servernya dulu. Nah, kalau berdasarkan tabel yang kita lihat, untuk alamat network dari jaringan yang pertama adalah 198.10.10. Nah, ini kita mulai dari 100 untuk server, karena networknya adalah 10.0. Lanjut, subnet max-nya tentu saja kita masih menggunakan subnet max umum 255.255.255.0. Next, gateway-nya kita berikan
192.170.10.1. Dan DNS servernya kita berikan DNS Google yang mudah 8.8.8.8. Kalau sudah, kita akan mulai apply change. Kalau tidak di apply change, takutnya IP address-nya tidak terkonfigurasi. Jadi selalu kita gunakan apply change untuk menerapkan IP address yang kita bangun. Kita lanjut sentuh apps. Kita pilih DHCP. Nah, jangan lupa servisnya kita on dulu. Nah, kalau sudah di on, kita masukkan ke bagian default gateway. Kita ketikkan 198.170.10.1 gateway dari router yang akan nanti kita buat sesuai dengan tabel. DNS servernya sama seperti tadi, kita tulis 8888. Dan start IP address-nya kita isi aja 101 karena tadi 100 sudah ditempatkan di server. Kita lihat, nah TFTP servernya nggak usah diisi, dan jangan lupa kita klik save. Nah, oke, server 0 sudah selesai dikonfigurasi. Kita lihat dulu sebelum menuju server 1, apakah PC 0 di sini. Kita klik dan pilih desktop, lalu pilih IPv4 configuration. Nah, kalau kamu tidak memberikan konfigurasi kepada server, kamu akan mengetik IP-nya address-nya secara manual seperti ini. Nah, harusnya seperti ini. Tapi karena kita memakai DHCP server atau memberikan IP address otomatis yang kita konfigurasikan di server tadi, kita pilih DHCP saja, lalu kita apply change. Dan terlihat bahwa IP address langsung terbuat. Ya, jadi memudahkan kita untuk mengkonfigurasi IP address. Kita lihat di PC pertama. Kita sentuh PC-nya, klik desktop, lalu pilih IP versi 4 configuration dan DHCP, kita apply change. Boom. Dia langsung dapat IP address otomatis. Kita close. Kita kembali dengan klik topologi. Ting. Nah. Jadi ini tombol topologi ini berguna apabila kamu mau kembali ke utama topologi kita. Nah, jadi sesuai dengan selera kamu, mau servernya ada atau tidak. Tapi kita akan gunakan server yang ada saja. Kita lanjut konfigurasi sesuai dengan server yang tadi kita buat di server 1 dan server 2. Kita pilih desktop lagi, lalu kita konfigurasi IP-nya. Nah, jadi server ini kita wajib konfigurasi secara manual, tidak otomatis, karena memang si server ini dia IP address-nya ya berdiri sendiri. Nah, karena sesuai tabel di network 2, maka IP address yang kita berikan adalah 198.170.20.100 atau titik sekian. Ya. Dan tentu saja gateway-nya 20.1. DNS servernya 8888, tidak berubah ya. Kita apply change. Lalu kita tekan apps dan pilih HTTP. Maaf, apps, pilih DHCP. Service kita on. Lalu server gateway-nya 198.170.20.1 dan DNS servernya adalah 8888 seperti yang tadi. Nah, start IP address-nya sebenarnya mau kita ubah atau tidak masalah sebenarnya. Tapi karena tadi udah dimulai dari 100, kita mulainya dari 101. Lalu kita save. Nah, ada notif ya. Lalu kita close. Kita kembali ke topologi dan kita tes kembali PC 2 dengan klik desktop dan IP versi 4 configuration DHCP. Kita lihat apakah dia dapat. Iya, sudah dapat IP address-nya. Lanjut ke PC 3.
ke desktop, IP versi 4 configuration DHCP. Nah, IP address-nya sudah dapat. Kita kembali ke topologi. Nah, sekarang kita konfigurasi server yang kedua. Jadi kita klik, lalu pilih desktop, IP versi 4 configuration. Nah, karena sesuai tabel tadi, kita akan konfigurasinya 198.170.30.100. Lanjut, subnet max-nya tentu saja 255.255.0. Ini tidak berubah. Default gateway-nya 198.170.30.1. Dan DNS servernya kita lihat yaitu 88888. Apply change. Nah, kembali ke tadi, kita pilih apps, lalu pilih DHCP. Nah, kita akan mulai mengaktifkan DHCP untuk server kedua. Kita on, lalu default gateway-nya kita masukkan 198.170.30.1 dan DNS servernya adalah seperti biasa 8888. Nah, start IP address-nya seperti tadi 101. Kita save. Nah, jika sudah di save, kita akan kembali ke topologi. Dan tentu saja kita tes apakah PC 4 dan 5 mendapatkan IP address dari yang kita buat. Desktop, lalu IP versi 4 configuration, lalu DHCP dan API change. Nah, dia langsung dapat. Dan kita balik ke topologi dan PC 5. Kita sentuh PC 5, desktop, dan IP versi 4 configuration. Pilih DHCP. Nah, sudah selesai. Kita sudah selesai mengkonfigurasi IP address tiap PC dengan otomatis dengan bantuan server. Nah, sekarang kita akan menambahkan IP address router tiap interface-nya. Di sini terlihat bahwa router memiliki beberapa interface yang terhubung. Ada fast Ethernet, ada serial. Jadi kita harus konfigurasi masing-masing interface yang tersambung dengan kabel di router tersebut. Sekarang kita mulai konfigurasi pada router 0. Kita klik, lalu pilih CLI di router 0 tadi ya. Nah, sistem configuration dialog ini kita langsung pilih no. Lalu kita enter. Selalu jika kita mau konfigurasi router, otomatis kita sentuh enable, enter, lalu configure terminal, enter. Nah, kalau di komputer kan kita ngetik, sedangkan kalau di HP kita sudah disediakan menunya. Lanjut. Sekarang kita ketikkan interface dulu untuk diaktifkan. Kita pilih yang fast Ethernet. Nah, di sini ada 09, kita klik. Karena tadi di topologi yang kita buat fast Ethernet yang tersambung ke switch ini adalah FA0/0. Bisa dilihat FA0/0. Ya, ini kita zoom out lagi. Kita balik ke CLI ya. Fast Ethernet 0/0. Enter. Nah, kita berikan IP address di fast Ethernet 0/0 ini dengan cara sentuh IP lalu address. ABCD-nya kita sentuh. Ya, dengan ketikan 198.170.10.1 sesuai dengan tabel ya. Jadi router ini sebagai gateway-nya. Spasi 255.255.255.0. Enter. Jangan lupa, kalau setiap Anda mengaktifkan interface, akhiri dengan no shutdown agar interface-nya aktif setelah kita memberikan alamat IP. Kita klik no shutdown.
ya. Setelah di no shutdown, kita tekan exit lalu enter. Nah, jika sudah, sekarang kita akan konfigurasi interface serial 2/0 ini yang merah ya. Nah, yang ada di router 0 ini. Kita kembali ke CLI ya. Kita klik interface, lalu pilih serial, dan 09 kita klik, ketik dengan 2 garis miring 0, enter. Lalu kita interface di serial 2/0 ini kita tambahkan IP address. Nah, sesuai dengan tabel, IP address untuk 2/0 ini adalah 10 10 10 1 kelas B, kelas A ya, agar kita bisa fokus kalau antar router itu kelas A atau depannya puluhan, kalau antar switch ke PC itu kelas C. Spasi 255.255.255.0, enter. Dan kita no shutdown. Jangan lupa, ini wajib ya, no shutdown ini. Nah, kalau tulisan masih down karena sebelahnya belum dikonfigurasi. Oke, kalau sudah, kita exit. Nah, kita pindah ke router pertama di topologi. Nih, sekarang kita masuk ke router pertama. Kita lihat router pertama ada 3 interface yang terhubung, 2/0, FA 0/0, dan 3/0. Dan ini kita harus konfigurasikan ya. Oke, sekarang kita masuk ke router pertama yang kita konfigurasikan IP address-nya. Kita sentuh router pertama ini, lalu pilih CLI. Nah, seperti tadi ya, kita pilih no, lalu enter. Nah, selanjutnya kita pilih enable, enter, dan configure terminal, enter. Ini wajib ya. Nah, sekarang kita lihat dulu ke topologi. Di sini 2/0, 3/0, dan F0/0. Sesuai kalian mau konfigurasi yang mana dulu. Ya, kita mulai dari interface fase thread-nya aja dulu ya. 0/0. Lalu pertama kita mulai dengan pilih interface, lalu pilih serial. Interface, karena kita mau tadi ini ya, fast Ethernet dulu ya, interface, lalu fast Ethernet, kita pilih yang 0/0 karena tadi fast Ethernetnya itu yang 0/0. Lalu kita pilih IP address sesuai dengan tabel. Di jaringan kedua atau network kedua adalah 198.170.20.1 dengan alamat subnetnya 255.255.255.0, enter. Jangan lupa no shutdown untuk mengaktifkan interface-nya. Nah, oke. Kalau sudah, kita exit. Lanjut, sekarang kita masuk ke konfigurasi interface di serial. Diingatkan sekali lagi bahwa di sini ada 2 kabel serial yang terhubung di router 1. Jadi kita harus konfigurasi keduanya. Kita mulai dari interface 2/0 dulu yang kecil. Interface serial 2/0. Kita buat IP address-nya
sesuai dengan tabel ya, yaitu adalah 10.10.10.2. Spasi kita pakai subnet yang biasa saja, 255.255.255.0. Enter. Lalu jangan lupa di no shutdown. Nah, dia udah up ya, karena tadi di router 0 kita udah konfigurasi. Lalu kita exit. Selanjutnya kita atur yang serial 3/0 nya. Kita dengan cara interface serial 3/0. Dan kita masukkan IP address untuk serial 3/0 dengan 20.20.21. Spasi 255.255.255.0. Jangan lupa no shutdown. Nah, ini masih down karena router yang kedua belum kita konfigurasi. Lalu kita exit. Nah, sekarang kita beralih ke router 2. Ya, router 2 sini kita kecilkan saja. Nah, kita sentuh router 2. Namun sebelumnya dilihat bahwa hanya ada 2 interface yang terhubung, serial 3/0 dan FA 0/0. Kita mulai di router kedua ini, CLI. Biasa di no dulu ya. Kita enable, lalu enter, configure terminal, enter. Lalu kita setting saja seperti biasa yang fast Ethernet dulu. Interface fast Ethernet sama 0/0. Lalu pilih IP address. Nah, IP address yang network yang ketiga adalah 198.170.30.1. Spasi 255.255.255.0. Dan jangan lupa kita no shutdown. Enter. Nah, sudah up ya. Berarti dia sudah aktif. Lanjut kita exit dan kita akan konfigurasi IP address untuk interface serial 3/0. Enter. Nah, kita masukin IP address-nya. Nah, sesuai tabel, serial 3/0 pada router kedua yaitu adalah 20.20.20.2. Spasi 255.255.255.0. Enter. Lalu pilih no shutdown seperti biasa, dan ini wajib agar interface-nya aktif. Dia sudah up. Lalu kita exit. Nah, kita balik ke topologi. Terlihat bahwa semuanya sudah hijau. Nah, sebelum kita konfigurasi yang paling penting yaitu routing statis, kita akan memberikan catatan kecil atau note agar saat kita routing nanti kita tidak mudah lupa. Kita bisa menyiapkan tabel IP address yang kita gunakan tadi. Kita mulai membuat catatan, misalnya pada ini dulu ya, di jaringan warna kuning, sentuh yang area kuning sajalah ya. Note, kita masukkan IP gateway untuk area warna kuning, yaitu 198.170.10.1. Sentuh sembarang area dan kita rapihkan. Nah, ini angkanya sudah terlihat. Lanjut kita bikin note yang kedua untuk area gateway warna orange, 198.170.10.1.
20.1. Nah, kita lanjut ke area warna ungu. Not 198.170.30.1. Nah, oke, lanjut. Sekarang kita akan beri catatan lagi untuk IP address pada serial 2/0 dan 3/0. Kita sentuh misalnya di atas kuning sini ya. Kita buat note lagi. Tadi IP address untuk ini adalah 10.10.10.1. Kita rapihkan. Dan yang sebelah sini adalah IP address lawannya serial 2/0 sebelah, yaitu 10.10.10.2. Sebelah 3/0 di router 1 kan ada 2 IP ya. Kita mulai dari 20.20.21. Nah, sudah notnya. Dan sebelah yang router 2 serial 3/0-nya tentu saja yaitu adalah 20.20.22. Nah, nanti kalau kamu mau memberikan catatan di PC 0 ini boleh. Malah lebih baik kalau banyak catatan yang tersedia. Bahkan kamu mau menambahkan catatan IP network pun silahkan. IP network itu kita berikan ciri khas yaitu belakangnya .0. Oke. Kita pelajarin rumusnya untuk IP root sini. Pertama, kita harus mengenal bahwa kalau kita mempunyai IP address gateway ini 198.170.10.1, maka IP network untuk ini ya yaitu adalah .0. Jadi belakang dari IP network itu adalah 3 digit dari gateway ditambah .0. Ya, kita kembalikan lagi. Dan rumus untuk menentukan IP root di sini Anda harus mengetahui bahwa di sini ada istilah yang bernama IP network yang sudah dijelaskan tadi, netmax atau subnet max yang 255.255.255.0, dan ada yang namanya next hop atau lompatan selanjutnya. Nah, di sini terlihat bahwa misalnya next hop dari router 0 ini kita lihat sekali lompat 1. Nah, di sini next hop dari router 0 sekali lompat adalah IP-nya 10.10.10.2. Cukup sekali lompat saja. Nah, itu kalau kamu mau routing di router 0 ke sebelah kanan sekali loncat, yaitu IP address-nya 10.10.10.2. Sedangkan kita lihat di tengah di router 1, dia berada di tengah-tengah. Maka jika kamu mau melompat ke kiri atau merouting ke kiri, next hop-nya adalah 10.10.10.1. Ya, sekali lompat. Maaf. Ya, jadi sekali lompat saja. Dan kalau router 1 kita mau routing ke sebelah kanan, kita sekali lompat yaitu menuju IP 20.20.20.2. Lanjut untuk router kedua, ya. Router 2 ini karena di sebelah kanan mirip kasusnya kayak router 0. Jadi next hop-nya atau IP lompatan selanjutnya itu ke sebelah kiri, yaitu 20.20.21. Ingat, cuma sekali lompat saja. Ya, dan Anda harus tahu IP networknya. Misalnya di sini tadi sudah dijelaskan, dan di sini ya 10.10.10.1 ya jadi 10.10.0. Tuh, simpelnya seperti itu aja. Nanti akan diubah sama Cisco paket tracer. 20.20.21 jadi 20.20.0. Jadi Anda harus tahu. Oke, nanti rumusnya saya tulis di keterangan video ya. Sekali lagi, IP root spasi IP dari network jaringan yang pertama, lalu netmax, lalu IP router lompatan selanjutnya. Mejo Guru Indonesia memberikan pemahaman bahwa nanti akan diterapkan konsep N. Kalau mau routing yang sebelah kiri, yaitu N yang sebelah kanannya 1, 2, 3.
Ya gitu. Kalau misalnya yang tengah ya cuman cukup satu sini saja, sebelah kiri dan sebelah kanan. Kalau Anda mau routing yang kedua di sini, kita konsep N yang sebelah kirinya. Huruf N1, ini satu sini, 2 sini, dan 3 sini. Ya, nanti akan diterangkan rumusnya. Sekarang kita routing. Perhatikan sambil kamu mengikuti video ini, kamu bisa melihat catatan IP tabel yang sudah tadi saya tunjukkan. Kita mulai dari router ke 0. Kita sentuh router 0, pilih CLI ya. Nah, kalau seperti ini kondisinya, kita tinggalkan, kita enter saja. Ya, berarti routernya dalam mode standby. Kita pilih enable lagi ya, lalu configure terminal lagi. Nah, kita mulai ingat bahwa next hop atau lompatan selanjutnya dari router itu tadi sudah dijelaskan, yaitu 10 10 10 2. Kita mulai rumus yang pertama, yaitu IP root, IP spasi root ya, spasi IP network jaringan yang pertama dari huruf N, yaitu yang sebelahnya persis, yaitu 190.170.20.0. Nah, ini IP network yang N yang garis pertama ya. Nah, subnet max-nya rumus yang kedua ini ya tetap ya 255, maaf nggak ada spasinya. 255.255.255.0. Nah, baru kita sisipkan next hop-nya. Next hop-nya tentu saja sekali lompat, yaitu 10.10.10.2. Maka dari itu kita sangat perlu gambar ulang di kertas misalnya, lalu kita catat tabelnya, baru kita aplikasikan ke Cisco. Oke, 10.10.2 adalah IP next hop untuk router 0. Kita enter. Nah, karena bentuknya N, ada 3 garis di N itu, sekarang kita masuk ke N yang garis atas, yaitu yang antar router 1 dan router 2. Kita pilih IP root, rumusnya ya IP root itu. Lalu kita masukkan network antar routernya, yaitu 20.20.20.0 spasi 255.255.255.0. Nah, tentu saja IP next hop-nya, karena kamu kalau sudah tahu IP next hop-nya, nanti diketiknya pun juga sama persis. Yang beda adalah IP network-nya aja. Sudah seperti ini, kita enter. Lanjut deh. Kita buat IP root yang ketiga. IP spasi root. Ini sekarang kita masuk ke N yang sebelah garis kanan itu ya. Kita masukin IP address networknya, yaitu 198.170.30.0 ya, jaringan sebelah paling kanan. Kita masukkan subnet max-nya 255.255.255.0. Lalu spasi 10.10.10.2. Enter. Nah, kita sudah membuat IP root untuk static routing dengan konsep N untuk router 0. Lalu bagaimana kamu untuk membuktikan apakah kamu sudah benar atau belum? Kita exit dulu ya. Exit. Lalu enter lagi. Lalu kita coba dengan perintah show. Lalu pilih IP, lalu pilih route untuk menunjukkan apakah routing ini berhasil atau tidak. Nah, terlihat bahwa kalau berhasil, di sini terlihat ada huruf S 3 karena tadi kita IP route-nya 3 kali ya. S itu berarti static, yang menandakan dia berhasil membuat koneksi static routing pada router
1 dan router 2 di sebelahnya. Ya. Sekarang router 0 sudah berhasil di routing. Kita masuk ke router 1. Nah, sebelum kita masuk ke router 1, perhatikan, apalkan dulu next hop di sebelah kiri router 1 yaitu 10.10.1 dan sebelah kanan router next hopnya atau lompatan selanjutnya yaitu 20.22. Kita masuk ke CLI-nya. Nah, sama ya, kita enter dulu, enable, enter, dan configure terminal. Nah, selanjutnya kita masuk ke rumusnya. Nah, di router tengah ini kita tidak berlaku huruf N, jadi hanya mengenalkan jaringan kiri komputer dan jaringan kanan komputer, tidak mengenalkan jaringan antar routernya. Kecuali ada jaringan lagi di sebelah kiri router yang kedua, ketiga, keempat, baru bisa kita masukkan konsep N. Kita masukkan IP root yang pertama. Nah, Meja Guru Indonesia akan memkenalkan dulu routing untuk PC sebelah kiri dari router 1, yaitu 198.110.10 dengan subnet MAC seperti biasa 255.255.255.0. Nah, next hopnya dari router 1 itu kita loncat sebelah kiri sekali, yaitu ketemu IP address 10.10.10.1. Lalu kita enter. Nah, berarti kita sudah routing ke jaringan sebelah kiri pada router 1 yang di tengah-tengah ini. Kita masuk ke yang sebelah kanan jaringannya. IP spasi root spasi IP address-nya, yaitu jaringan network sebelah kanan adalah 198.170.30.0 ya. Kita bisa lihat tabelnya juga ya. Lalu 255.255.255.0. Dan kita lihat next hopnya yaitu 20.22. Ya, kita masukkan 20.22. Nah, jadi yang sebelah kanan kita sekali lompat aja ya. Enter. Sudah. Nah, sekarang kita cek lagi apakah benar atau tidak. Ini sebelumnya kita exit dulu. Perintahnya masih ingat ya, yaitu adalah show, lalu IP, lalu root. Jeng jeng. Nah, jika kalian ketemu S yang tadi kita sudah routing, terlihat bahwa di sini S-nya static routing ya sudah berhasil terhubung ke sebelah kiri router 1 dan sebelah kanan router 1. Oke, sekarang kita masuk ke router 2. Kita masuk. Nah, sebelum kita masuk ya, di sini next hop-nya lihat sekali loncat oeng, jadi 20.20.21. Nah, next hop ini kita cukup sebut sekali aja ya untuk semua routernya. Kita masuk ke CLI, enter lagi ya, enable, enter, configure terminal, enter. Nah, kita mulai lakukan IP root-nya. Pertama kita masuk ke trilogi N ya, N yang karena kita dari sebelah kanan ke kiri, kita masukkan IP network dari jaringan yang tengah dari router kedua ini. Kita IP root, lalu IP network untuk jaringan tengah ini adalah 198.170.20.0.
spasi 255.255.255.0 spasi 20 20.1 ya. Jadi kita harus konsen nih static routing ini ya. Ingat, ini adalah next hop dari router 2 meloncat sekali ke loncatan selanjutnya. Kita enter ya. Nah, sekarang kita mulai routing untuk IP antar router. Masih di IP root. Nah, IP network untuk antar router di router 0, router 1 yaitu adalah 10 10 10 0. Tentu saja subnet max-nya tetap 255 juga, 255 255 0. Nah, next hop-nya juga tetap. Makanya kita setelah tahu IP next hop atau lompatan selanjutnya itu, kita ya insya Allah semoganya lancar untuk routing di bawahnya. Lalu kita enter ya. Ini kita masuk ke yang ketiga, yaitu network yang sebelah paling kiri sesuai dengan trilogi N. IP root, lalu 198.170.10.0. Nah, ini mah tetap sama ya, 255 255 255 0. Lalu 20 20 21 enter. Oke, kita sudah melakukan 3 routing di router 2. Kita exit saja untuk kita cek apakah routing kita berhasil dengan cara show, lalu IP, lalu root. Nah, di sini terlihat S-nya ada 3 dan kita lihat kalau sudah ada 3 statik seperti ini berarti insya Allah routing kita terhubung. Kita balik ke topologi deh. Nah, sekarang kita save dulu ya biar tidak hilang. Kita save dengan misalnya latihan static routing 3 router. Nah, meja guru Indonesia. Oke, save-nya ya terserah kalian ya. Kita save. Oke. Nah, sekarang kita mulai pengetesan. Kalau tadi kita sudah ngetes routingnya berjalan atau tidak dan terlihat tadi sudah berjalan ya. Sekarang kita tes apakah PC-PC ini dari PC 0 ke PC 5 ini terhubung satu sama lain. Kita tes dengan menggunakan simple PDU. Pertama, kita keluarkan skenario dulu seperti Cisco yang komputer ya. Dengan cara titik 3 di sini, lalu pilih skenario. Nah, kita geser ya. Skenario di sini kita mulai dengan antar jaringan dulu. Misalnya dari PC 0, kita berikan dia simple PDU. Di sini ada amplop ya. Ting. Kita ke PC 2. Nah, kalau masih fail seperti ini, kita fire saja. Nah, sudah sukses. Nah, lanjut ke jaringan yang sebelahnya yang ya udah kita tukar saja dari PC 1 ke PC 5. Nah, terlihat valid ya, kita fire lagi. Nah, sudah sukses. Berarti jaringan kuning terhubung ke jaringan oranye dan ungu. Tuh. Nah, kenapa nggak sekalian dites 0 ke 1? Seharusnya kalau kita ngetes 0 ke 1 atau satu jaringan itu sudah pasti sukses. Ya, karena dia satu jaringan yang sama. Sekarang kita tes lagi PC yang ada di jaringan yang orange. Misalnya PC 2 nih ya. Kita tes ke jaringan kuning nih. Misalnya saya mau ke PC 1. Sukses ya.
Lalu misalnya saya di PC 3 mau terhubung ke jaringan ungu, apakah sukses juga? Oh, masih valid. Tenang, kita coba fire sekali lagi. Klik tombol fire-nya. Sukses. Nah, seperti itu. Kita delete lagi untuk mencoba yang di jaringan ungu ke jaringan yang lain. PC 4, kita simpel PDU kan, misalnya saya mau ke jaringan kuning deh. Wah, sudah sukses. Sekarang misalnya PC 4 lagi deh. Karena tadi berlainan, kita masuk ke PC 3. Wah, sukses juga. Kurang puas, kita PC 5 deh. PC 2. Nah, sukses juga. Ya. Jadi alhamdulillah semua sukses. Untuk menghilangkan jendela skenario, klik titik 3 aja. Nah. Oke. Segitu saja untuk praktek static routing 3 router kali ini di Meja Guru Indonesia dengan menggunakan paket tracer mobile. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dan tetap semangat untuk belajar, jaga protokol kesehatan, dan salam dunia pendidikan Indonesia dan berhati Indonesia. Bye.